Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Azhara Deviska dengan NIM 2515070010. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang alam Minangkabau. Pembahasan yang pertama adalah yaitu masyarakat Minangkabau menyebut wilayahnya sebagai alam Minangkabau. Sedangkan masyarakat lain menyebut wilayahnya sebagai alam, bumi, dan tanah. Misalnya, wilayah bumi Riau, wilayah bumi Tanah Batak, dan wilayah bumi Swarna Bumi, dan lain sebagainya. Dalam perspektif antropologi, alam Minangkabau ditandai oleh sistem kekerabatan matrilineal. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu sistem kekerabatan matrilineal? Saya akan menjelaskan. Sistem kekerabatan matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang menganut atau mengikuti garis keturunan ibu. Di Minangkabau, orang Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal. Yang kedua adalah tradisi merantau serta pola kehidupan nagari yang menekankan musyawarah dan mufakat. Sementara itu, dari sisi budaya, seni sastra, arsitektur rumah gadang, dan upacara adat memperlihatkan kekayaan simbolik yang syarat nilai religius dan sosial. Pembahasan selanjutnya ada konsep alam geografis. Alam dan khazanah Minangkabau mengandung dua pengertian. Yang pertama, pengertian filosofis, yaitu pengertian non-materi, dan yang kedua ada pengertian geografis atau pengertian materi. Dalam pengertian filosofis, alam berarti ide, pikiran, dan gagasan. Dalam pengertian geografis, alam adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau. Secara geografis, alam Minangkabau merujuk pada wilayah Minangkabau yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau yang berpusat di Sumatera Barat. Serta sebagian daerah seperti Jambi, Riau, dan Bengkulu. Kawasan ini didominasi oleh bentang alam pegunungan Bukit Barisan, dataran tinggi, serta lembah subur yang dialiri oleh banyak sungai. Kondisi ini melahirkan istilah dare. Istilah dare yaitu istilah dari Minangkabau yang berarti daerah pedalaman atau pegunungan. Dan rantau adalah daerah pesisir atau perantauan yang menjadi ciri khas konsep ruang dalam masyarakat Minangkabau. Pembahasan selanjutnya ada filosofis, yaitu konsep alam Minangkabau secara filosofis. Nah, secara filosofis, alam Minangkabau dipahami bukan hanya sebagai ruang geografis, melainkan sebagai alam pikiran atau kerangka nilai yang membentuk identitas masyarakatnya. Filosofi ini dirumuskan dalam pepatah adat, alam tak kambang jadi guru. Maksudnya, kita tidak hanya belajar di sekolah saja, di kampus saja, tetapi kita harus belajar banyak hal dari alam dan dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, segala aspek kehidupan masyarakat Minangkabau ini, mulai dari adat, hukum, hingga seni, bersandar pada prinsip meneladani keteraturan alam. Selanjutnya ada wilayah Minangkabau. Dalam pengertian geografis, masyarakat Minangkabau membagi wilayahnya kepada dua bagian. Yang pertama ada luha, yang kedua ada rantau. Luha adalah tanah asal atau daerah inti hunian awal. Luha kadang disebut juga dengan dare, itu dalam bahasa Minang ya, yang berarti darat. Luha dibagi menjadi tiga, yaitu luha tanah datar, luha agam, dan luha 50 kota. Luha tanah datar ini disebut juga dengan luha Nantuwo, luha agam ini sering disebut dengan luha Nantangah, dan luha 50 kota ini sering disebut juga dengan luha Nanbungsu. Selanjutnya kita akan membahas tentang wilayah Minangkabau. Seperti yang saya jelaskan tadi, wilayah Minangkabau ada dua. Yang pertama ada luha dan yang kedua ada rantau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang luha. Luha terbagi tiga. Yang pertama adalah luha tanah datar atau orang Minang sering menyebutnya dengan luha Nantuwo. Kenapa disebut sebagai luha Nantuwo? Karena daerah ini dianggap sebagai daerah tertua dan menjadi pusat awal perkembangan adat di Minangkabau. Dan yang kedua ada luha agam atau luha Nantangah. Kenapa dinamakan dengan luha Nantangah? Karena
Wilayahnya ada di tengah-tengah antara wilayah daerah Luha Tanah Datar dan Luha Lima Pulau Koto. Yang ketiga ada Luha Lima Pulau Koto atau Luha Nan Bungsu. Kenapa dinamakan dengan Luha Nan Bungsu? Karena ini menjadi daerah termuda di antara perkembangan Luha yang tiga tadi. Yang kedua ada rantau. Rantau adalah daerah pengembangan atau daerah perluasan. Semua daerah yang bukan Luha itu namanya rantau. Batas wilayah fisik Luha dan rantau dapat dibaca dalam tambo sebagaimana ungkapan berikut. Dari Sikiliang Ayah Bangih hingga Tarata Ayah Hitam, dari Durian di Tangkok Rajo hingga Sialang Balantak Basi. Setiap nama daerah yang disebut tambo itu menunjukkan batas wilayah Minangkabau. Pembahasan selanjutnya adalah sistem keselarasan Minangkabau dan fungsinya. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ibu. Sistem ini menjadikan masyarakat Minangkabau yang perempuannya menjadi pewaris harta pusaka dan pewaris garis suku atau suku ibu. Sedangkan laki-laki tugasnya hanya mengayomi dan melindungi kaum adat yang ada di Minangkabau. Sebagai kesimpulan, alam Minangkabau merupakan gambaran menyeluruh tentang tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang mencakup adat, budaya, sistem sosial, serta falsafah hidup yang berpadu dengan alam dan agama. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, alam bukan sekedar tempat hidup, tetapi juga sumber pengetahuan dan pedoman kehidupan sebagaimana pepatah yang terkenal, alam tak gampang jadi guru. Maksudnya, alam yang terbentang dijadikan sebagai sumber pelajaran. Alam Minangkabau terbagi atas dua wilayah utama, yaitu Luha dan Rantau. Luha itu disebut juga dengan Luha Nantigo karena pembagiannya ada tiga, yaitu yang pertama ada Luha Tanah Datar, Luha Agam, dan Luha Lima Pulau Koto, yang merupakan pusat awal kebudayaan di Minangkabau. Sementara rantau adalah daerah penyebaran masyarakat Minangkabau keluar wilayah asal untuk mencari ilmu dan penghidupan, supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meski merantau jauh, mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat dan identitas budaya di Minangkabau. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara ini menempatkan perempuan sebagai pewaris suku dan harta pusaka, sementara laki-laki hanya berperan untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi serta menegakkan adat dalam kaum tersebut. Falsafah hidup masyarakat Minangkabau yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang menegaskan bahwa adat Minangkabau bersumber dari ajaran Islam. Hal ini menjadikan kehidupan masyarakat Minangkabau berjalan dalam keseimbangan antara nilai adat dan nilai agama. Dengan demikian, alam Minangkabau bukan hanya wilayah geografis, melainkan juga simbol kearifan lokal yang mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, adat, dan alam semesta. Nilai-nilai inilah yang menjadikan budaya Minangkabau tetap lestari dan relevan hingga masa kini. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton.